Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di sini bersama Jundi dan Rini. teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Semoga pada sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada hari ini kita bakalan bincang-bincang halu. Bincang-bincang halu. Apa? Ya, jadi intinya nanti saya bakalan nanya-nanya nih ke Rini tentang apa aja lah, tentang pernikahan sih Pertanyaannya sebetulnya. apa? Ya nanti pokoknya bakal ditanya-tanya. Jadi nanti AA bakalan nanya ke Dede. Nah nanti Dede harus menjawab semua pertanyaan yang AA ajuin ke Dede. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Jadi nanti pertanyaannya bakal ditampilin di sini. Nanti AA bacain, nanti langsung Dede jawab. Dulu kan sebelum Dede nikah nih, nah, maksudnya sebelum kita nikah, kita punya kegiatan masing-masing kan. Nah dulu kegiatan sehari-hari Dede sebelum nikah itu apa aja sih? Sehari-hari sebelum nikah, dulu kuliah kan, kuliah. Jadi kayak apa ya? Kayak step by stepnya itu emang urut gitu ya. Dari dulu tuh kuliah. Setelah kuliah kan, sebenarnya dia tuh ngajak nikah udah dari dulu ya guys. Tapi karena ada beberapa hal yang belum gitu ya, belum Allah takdirkan. Jadi emang kayak ngurut gitu. Kuliah, habis kuliah sekitar bulan apa ya? Setelah wisuda kali ya? Nggak ya setelah wisuda pokoknya. Nah kan kita tuh belum tahu ya kapan nikahnya tuh belum tahu, tapi punya target sendiri gitu kan, pengen ikut kegiatan apa gitu. Kegiatan apa tuh? Kegiatan karantina Quran kan di Bandung. Widih. Nah pada saat itu kan kita Guys. nggak tahu kan, nggak tahu kalau jadi kita tuh sebenarnya tahu bakal nikah, cuma kita belum tahu kapan. Nah pada Belum saat nentuin tanggal ya? belum nentuin kapan-kapannya. Nah pada saat karantina kita kan, aku ya nggak boleh bawa HP. Terus pas kan boleh bawa HP, cuma dikasihnya tuh hari Ahad aja gitu dibagi. Pas libur aja berarti? Pas libur aja. Terus pas hari Ahad tiba-tiba ngasih tahu kan, katanya mau pada ke rumah gitu, mau nentuin tanggal kan kaget kan. Sementara kita di sana katanya hari Selasa apa hari apa gitu ya, pokoknya bukan hari Ahad, mau ke rumah. Nah pas hari Selasa kan aku nggak pegang HP sama sekali, kayak apa ya, kayak was-was gimana gitu, jadi nggak ya ke rumah, aduh gimana nih hasilnya kayak gitu kan. Nungguin berarti ya? Pengen cuma hari Ahad kan, pengen tahu gitu kayak gimana. Emang sebelumnya kan ibu juga ngasih tahu, mama juga ngasih tahu pada mau ke rumah gitu. Jadi seperti itu intinya. Berarti kegiatan sebelum nikahnya tuh karantina ya? Setelah wisudanya. Jadi pas sebenarnya kan karantina itu 1 bulan, tapi ada juga yang pengen 2 bulan, 3 bulan. Sebenarnya pengen nambah lagi pas waktu itu tuh. Tapi karena kita di depan itu udah ada apa ya? Kayak apa sih namanya? Aku tuh udah tahu gitu ya, tanggal sekian mau nikah. Jadi kalau mau lanjut lagi tuh kita harus persiapan gitu. Jadi nggak bisa lanjut lagi karena harus persiapan. Jadi akhirnya udah sebulan aja. Pas pulang langsung persiapan. Desember kan itu sampai November ya. Desember, Januari, 2 bulanan, sekitar 2 bulan. Oke. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya guys ya. Dulu sebelum sempet kepikiran kita mau nikah, Dede kan pastilah punya kriteria pengen punya suami kayak gimana sih gitu. Sebetulnya kriteria suami Dede tuh pengen kayak gimana sih? Nggak punya. Gak punya? Nggak punya kriteria. Serius? Ya maksudnya nggak kepikiran. Jawab aja gitu, yang kayak AA gitu atau kayak gimana? Maksudnya gini loh, bukan apa ya? Pasti kebayang nanti pengen suaminya kayak gini itu Maksudnya ada nggak? bukan nggak punya kriteria, tapi belum kepikiran buat nikah. Maksudnya Oh gitu. dia tuh ngajak nikah tuh dari udah lama banget, semenjak sebelum kuliah itu sama sekali belum kepikiran bahwa mau nikah atau apa gitu. Tapi Jadi bener-bener belum punya kriteria Iya, apapun. tapi Misalkan pengen yang tinggi atau pengen yang belum kan, emang belum kepikiran mau nikah. Jadi belum, emang mungkin orang-orang mah mungkin banyak ya. Oh jadi pas AA dateng ngajak nikah tuh. Jadi seiring berjalan waktu gini kan, pas kita kan emang tahu kan kita semua orang tuh mau nikah, tapi sebelum ke hari H itu kan seiring berjalan waktu, misalkan ikut kegiatan pranikah atau yang lain-lain. Nah di situ kita tahu, oh iya misalkan kita tuh harus punya pasangan yang baik. Nah yang ini, itu yang ini. kriteria. Iya, nah kriteria itu muncul ketika aku ikut kegiatan-kegiatan yang kayak gitu. Jadi nggak spontan, misalkan lagi diam, pengen suami yang soal ini gini kan. Kalau kayak gitu kan kita juga harus soleh juga kan. Nah seiring berjalan waktu ikut kegiatan gitu, kitanya juga kan pengen lebih baik juga. Oh iya pengen suami yang kayak gini, oh kita juga pengen harusnya kayak gini gitu. Jadi muncul tuh nggak tiba-tiba. Kalau Ini sesuai kriteria nggak ini? tahu deh.
Serius nih. Terus ini sesuai kriteria nggak? Lebih. Widih, masya Allah. Masya Allah. Oke. Nih dulu kita kan sempat menjalanin beberapa tahun gitu ya masing-masing gitu setelah dulu ngajak nikah ke Dede, tapi kemudian ditunda dulu beberapa waktu. Nah, ekspektasi Dede dulu ke AA saat sebelum nikah sama setelah nikah ada yang bedanya atau sama atau beda gitu gimana? Apa ya? Jadi ekspektasi dulu ketika sebelum nikah dan ketika setelah nikah itu sama nggak? Kalau sama apa ya, kalau ekspektasi sama kenyataan gitu ya. Iya. Ada yang samanya, ada di luar gitu. Apa tuh? Apa ya? Ya pokoknya kalau Takutnya nggak sesuai ekspektasi Dede gitu. sesuai, malah ada yang lebihnya, tapi ada yang lucunya juga gitu. Apa Maksudnya nih, dia sebutin tuh aja. nggak apa ya, kan kalau orang-orang tuh kalau di luar misalkan dia gini mulus semua, enggak, pasti ada yang misalkan ada maksudnya mulusnya tuh misalkan dewasa terus enggak, tapi ada di mana oh dia tuh kayak anak kecilnya nih, atau dia tuh kayak apa ya, apa namanya, humorisnya gitu loh. Jadi Humoris guys. bukan humoris, apa sih namanya, Apa? ya kayak gitu-gitu lah. Jadi nggak misalkan kita lihat Nggak seorang dia monoton tuh gitu ya? dewasa, jadi nggak monoton. Jadi pasti ada. Jadi kita tuh bisa menempatkan lah gitu. Jadi kadang dia kayak anak kecil gitu, kadang aku yang anak kecilnya. Jadi gimana ya? Saling melengkapi lah. Iya seperti itu. Jadi sesuai nggak ekspektasinya nih? Sesuai, tapi ada yang nggak sesuai. Nggak sesuainya tuh kadang misalkan gini, ih ternyata jadi semua orang juga pasti ngerasain ya. Jadi kita nggak mau buka aib atau apa, tapi semua orang juga kalau umumnya kayak gini, misalkan gini, ih ternyata ya setelah nikah dia tuh misalkan nyimpen anduknya gini, misalkan di kasur misalnya yang basah, atau ih ternyata dia tuh nggak bersih ini, ih ternyata kalau di luar misalkan dia tuh masih rapi, ternyata biasa aja gitu loh. Jadi Ternyata selama ini dia merhatiin guys, aku nyimpen anduk di mana guys. itulah pokoknya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Setelah nikah nih, lumayan agak banyak. Setelah nikah itu kan dulu kita hari Kamis ya. Hari Kamis kita nikah, kemudian H-1 nikah itu aku masih belum tahu guys. Nanti Rini tuh mau diajak kemana, nanti mau dikasih tempat tinggal di mana. Sementara aku kan masih di asrama gitu ya, masih mahasiswa gitu statusnya tuh. Itu tuh bener-bener nekat dan ya yang penting jalanin aja dulu gitu. Nah, Dede kok mau sih gitu? Mau sih nikah sama orang yang ini belum pasti loh tempat tinggalnya di mana, nanti makannya gimana, uang hariannya gimana, itu belum pasti gitu. Kok Dede mau sih diajak sama? Kenapa ya? Tahu deh. Pokoknya kenapa ya? Ya emang sih dulu juga kan pas nikah kan kalau misalkan mau nikah kan ditanyakan sama orang-orang nanti misalkan tinggalnya mau di mana, atau misalkan mau ikut ke rumah orang tuanya, atau misalkan di rumah perempuan gitu ya kan. Tapi ketika orang nanya nanti gimana, jawabannya tuh nggak pasti kayak gini. Aku tuh ke orang-orang misalkan mau di Bogor atau misalkan mau di Ciamis, enggak, tapi gini, belum tahu, rencana di Bogor tapi nggak tahu gimana nanti. Soalnya kenapa, emang nggak tahu, sama sekali nggak tahu, pokoknya sama sekali nggak tahu kalau aku tuh setelah nikah tuh bakal langsung ikut gitu. Tapi sebenarnya mungkin dia udah apa namanya, sebetulnya udah rencanakan. Udah tahu misalkan dia tuh pasti bakal ke Bogor lagi. Tapi buat aku tuh kayak kalau aku itu udah tahu gitu, aku pasti balik lagi ke Bogor. Soalnya ya kuliah kan emang di Bogor. Cuman aku juga belum tahu apakah langsung ngajak Rini atau LDRan dulu gitu ya, Rini di Ciamis sementara aku di Bogor. Itu belum tahu sama sekali dan semuanya tuh ngalir gitu aja gitu. Dan kita tuh ngerasa Allah tuh ada gitu ya, nolong banget gitu di situ tuh, dan semuanya tuh tampak mulus gitu, masya Allah. Kan gini kan, dia mahasiswa kan, nah statusnya kan kalau mahasiswa itu di asrama, dan harusnya mahasiswa itu belum boleh nikah kan. Jadi kan kalau misalkan aku pikirnya kalau misalkan ikut ke Bogor, khawatirnya tuh jadi bukan beban sih, kayak gimana ya, dia kan mahasiswa, kenapa dia ngajak istri gitu kan. Jadi nekat. Kayak gimana ya, kayak itu kan belum boleh, jadi khawatirnya tuh kalah malah mengganggu atau kayak gimana. Jadi ini bukan untuk diturutin juga ya teman-temannya, sebetulnya ngelanggar juga sih. Tapi di sisi lain ternyata kan seminggu kan cutinya ya, dikasih waktu seminggu. Ternyata kita langsung ke sini. Aku di jalan masih ini, pas udah nikah juga, pas hari udah nikahnya juga bingung gitu ya. Ini mau apa gitu, mau di mana di Bogornya, sampai Kak Abah gitu ya nanya,
Agini di sana tuh mau di mana gitu. Iya, karena dulu emang sebetulnya mahasiswa belum boleh nikah dan aku tuh bingung akhirnya mentok dengan pilihan oke deh, aku masih dengan status mahasiswa dan Trini aku tempatin di kosan sebelah kampus guys. Ternyata aku nggak tahu kalau dia tuh ternyata diam-diam dia cari kosan sendiri. Ya, jadi itu buat jaga-jaga aja sih sebenarnya. Sebenarnya pas dia nanti tidurnya di mana? Di kosan. Di kosan kok sebelumnya mau ibu mau abah atau bahkan dianya belum ngomong gitu bahwa dia tuh udah nyari kosan atau apa gitu. Jadi pas kesini teh ternyata kosan udah ada. Nah, tapi tapi katanya apa namanya? Tapi katanya di luar pesantren, terus katanya apa namanya? Kita harus di luar dulu karena emang belum difasilitasi kayak gitu. Dan satu lagi, masya Allah gitu ya, diberikan suami kayak dia gitu. Dia tuh emang apa ya? Selalu memplanning gitu ya, memplanning tuh jadi nggak apa ya? Planning dari mana? Maksudnya apa ya? Mikirin ke depannya gitu loh. Misalnya kayak gini. Dulu dari seminggu apa berapa pekan sebelum nikah tuh kan dia minta gini apa namanya? Minta lamaran pekerjaan dibikinin apa sih buat lamaran kerja kayak gitu kan. Jadi malah aku mikir gini, buat ngapain? Buat apa? Ya gitu. bikin aja dulu kata gitu ya. Ya buat apa? Terus emang udah pasti mau gini. Ya nggak apa-apa. Itu padahal di sini tuh belum ada lowongan pekerjaan ya, tapi katanya nggak apa-apa masukin aja dulu buat nanti. Ternyata setelah beberapa bulan di sini alhamdulillah ada panggilan tuh. Jadi Allah, ya. memang apa ya, kejadian kayak gini tuh bukan hanya semata-mata tiba-tiba gitu Allah ngasih itu, tapi dengan kita juga usaha dengan runtutan yang jauh-jauh hari kita tuh nyiapin gitu ya. Dia nyiapinnya udah jauh hari banget, udah berjauh-jauh hari gitu ya. Masya Allah. Gitu, jadi bukan secara tiba-tiba gitu guys. Oke. Sekarang kan kita udah nikah nih, udah dengan kehidupan kita yang seperti ini, yang ala kadarnya gitu. Ada nggak hal-hal yang Dede kangenin dengan kehidupan sebelum nikah, misalkan dengan teman-teman atau dengan siapa gitu, dengan orang tua? Ada nggak yang paling dikangenin sama Dede? Pasti banget ya, Ada. pasti banyak banget. Apa aja tuh? Misal ya, pertama dari keluarga. Kenapa? Karena kayak tiba-tiba gitu pindah ke Bogor juga dulu ya, hal yang belum terfikirkan pada saat menikah itu gitu ya. Dulu kan gimana ya, kan orang kalau misalkan mau nikah itu kayak pengen cepet-cepet nih nikah tuh kayak yang hal yang spesial banget ya, nikah. Emang spesial kan? Iya sih, memang yang spesial banget. Semua orang juga pengen gitu ya sama nikah. Tapi aku tuh tanpa memikirkan hal ini. Jadi ternyata setelah nikah itu bakal ada kehidupan baru gitu ya, nggak akan sama lagi. Tapi aku nggak mikir sama sekali, sampai hari H pun aku nggak kepikiran sama sekali bahwa itu tuh misalkan sama keluarga, kehidupan sehari-hari itu nggak akan keulang lagi kayak gitu. Jadi sampai nangis ya dulu ya. Iya, seminggu di sini hampir surprise sampai sekarang juga sih kalau misalkan. Jadi dulu dia awal-awal tuh nangis, pengen ke mama lah, pengen ke bapak banget gitu kan. Terus sama teman-teman juga gitu ya. Jadi susah gitu ya, apalagi sekarang kan lagi pandemi. Tapi sekarang udah bisa adaptasi ya. Insya Allah sudah bisa. Iya lah, sama suami guys. Tapi kadang tiba-tiba ya, misalkan kan kalau orang misalkan tiba-tiba nih, misalkan ketika kangen kayak gitu. Apalagi sama temen gitu kan jarang ketemu banget. Soalnya kan kalau misalkan kita pulang cuma 2 hari 3 hari itu kan kita pasti sama keluarga kan. Sama temen itu kadang bisa ataupun enggak sama sekali ketemu. Apalagi sekarang pandemi kan susah gitu ya untuk pulang. Sekarang juga kita nggak bisa pulang. Insya Allah nanti pulang lagi Idul Fitri Insya Allah ya. Nih dulu kan Dede pas awal-awal nikah sama A itu sempat ada keinget teman-teman atau keluarga gitu ya, dengan kondisi yang baru gitu diajak ke Bogor. Hal apa sih yang bikin Dede betah sama AA gitu, yang bikin Dede tuh seneng gitu dan berani gitu ngejalanin ini semua sama AA? Sekarang apa yang bikin bahagianya sama AA apa? Apa ya gimana ya, kan semua orang itu punya jalan hidupnya masing-masing ya. Misalnya setelah nikah itu pasti beda-beda lah ya, kan setiap keluarga itu beda-beda. Nah di sini yang bikin bahagia atau mungkin kayak beruntung gitu ya, kenapa? Karena di sini ya di Bogor itu apa ya, lingkungannya alhamdulillah ya, di lingkungan pesantren. Alhamdulillah. Jadi kita tuh kayak apa ya, kan kalau misalkan di luar bangku enggak maksudnya gimana ya, lebih untuk
ibadah atau apapun tuh untuk kebaikan lah ya, lebih mendekatkan kita gitu ya. Lingkungan mendukung. Nyari maksudnya lingkungan itu lebih mendukung gitu Masya ya, Allah, Masya Allah. untuk kebaikan seperti itu. Terus apa lagi? Terus apa lagi ya? Yang bikin bahagianya apa Yang aja? bikin bahagianya apa ya? Ya lebih banyak belajar lah. Jadi oh iya, ini tuh hidup tuh kayak gini ya gitu kan. Kalau misalkan masih sama orang tua dulu ya sebelum nikah kayak santai aja gitu ya, oh hidup tuh biasa aja, belum tahu gitu ya keluarga itu kayak gimana, ngejalanin sendiri tuh kayak gimana. Kalau sekarang oh iya kayak gini gini gini. Terus misalkan kalau salah oh dikasih tahu gitu kan langsung gitu. Jadi bahagianya tuh bukan Beneran kalau dikasih tahu bahagia. maksudnya gini loh, Ngambek, kan guys, kalau gimana bahagia ngambek? itu jangan nggak selalu kan, kalau namanya bahagia itu nggak selalu kayak bahagia banget, tapi ketika dikasih tahu kita salah, nah itu juga sebuah kebahagiaan. Oh masih ada Masya orang Allah. nih yang ngasih tahu gitu, atau yang merangkul kayak gitu. Kayak itu kan tadi yang bahagianya ya. Kalau yang sedihnya ada nggak hal-hal sama AA yang Dede jalanin tapi Dede tuh ngerasa ih kok gak kayak gini ya, kok nggak kayak gini, kok nggak kayak gini. Ada nggak yang sedihnya gitu? Misalkan apa ya? Misalkan kok hidupnya kayak gini sih? Misalkan gitu. Ada nggak sedihnya Dede saat bersama AA? Ada nggak? Ada nggak? Sebutin aja nggak apa-apa. Iya gimana ya, nggak ngerti. Ngerti ya, bentar-bentar. Pas waktu itu aja kali ya, pas kejadian kehilangan si kakak itu ya, sedih ya. Iya itu bukan sedih sih, kayak Jadi tapi kan itu pelajaran. ada bahagia juga. Kenapa? Karena kan kita jauh kan ya, jauh dari orang tua, jadi kita tuh kayak bertahan survive gitulah ya di luar Survive, kota, guys. berdua gitu loh. Jadi ini pelajaran banget gitu ya, jadi nggak tanggung-tanggung gitu. Tapi kita alhamdulillah ya bisa melewatinya sampai sekarang gitu. Tapi Oke. itu bukan berarti nggak bahagia, nggak seneng, tapi seneng gitu tuh. Jadi, Pelajaran berharga ya, banget ya. iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Dede bersyukur nggak dengan segala yang udah kita dapetin selama ini nih, sampai saat ini gitu? Alhamdulillah sangat bersyukur. Kalau nggak bersyukur berarti Kufur. kufur. Oke, kata Allah juga kan harus bersyukur ya dengan segala Ada kondisi. di surat Al-Baqarah 150. Widih, karantina guys. Jadi kita tuh Karantina. harus bersyukur. Ini hasil karantina nih. Terima kasih ya karantina ya. Kan jadi kita tuh kalau misalkan belajar Quran harus misalkan lagi tilawah juga kan harus dibaca sama artinya. Jadi kita Masya tahu. Allah. Mar'atun solihatun. Tahu deh. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Harapan Dede ke depannya gimana? Untuk kita gitu. Iya. Ya masa untuk mereka? Untuk Ya, kita maksudnya dulu. sendiri gitu kan bareng-bareng. Untuk kita harapannya gimana? Harapannya semoga kedepannya tetap selalu apa ya, apa ya, Allah selalu kasih rezeki, waktu, Amin. kesehatan, terus Amin. apa lagi ya, kita tuh harus apa ya, tetap bersyukur gitu dengan apa yang kita punya gitu. Nanti kalau misalkan suatu hari AA nggak kayak sekarang, misalkan jatuh sakit lah atau apa gitu, ekonominya turun gitu segala macam, Dede akan tetap sama. Ya tetap, soalnya kan kita emang sekarang juga ekonominya biasa aja, maksudnya kita kan dari nol kan, kita juga kan maksudnya gini loh, kita tuh sekarang tuh kalau misalkan kalian lihat kita tuh kayak yang suka jajan terus atau misalkan Iya. Kamu misal Dede kali. misal orang-orang bilang gitu misalkan Iya, iya. normal aja tuh gitu, tapi kan kita juga ada di mana kita tuh nggak punya uang, kita tuh misalkan banyak dah ujian setiap orang juga kan pasti banyak ujiannya. Jadi harapannya semoga kedepannya nanti kita semoga diberi keberkahan oleh Allah ya. bukan berharap hidup tuh selalu mulus, tapi ketika kita dapat ujian kita tuh bisa gitu, kita sabar, kita bisa melewatinya gitu. Karena Allah juga kan kalau nggak selalu ngasih kita itu mulus gitu ya, itu kan ujiannya. Jadi justru Allah sayang ke kita itu dengan ujian-ujiannya. Apakah kita bisa bersyukur, sabar kalau seperti itu? Masya Allah, luar biasa banget guys. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu bincang-bincang halu episode kali ini. Nantikan lagi episode-episode selanjutnya hanya bersama Jundi dan Rini. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.